Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Bu Erlinda Frasiska sama Bu Maslahatunisa. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di dunia Barat itu seperti apa sih? Gitu. Jadi simak baik-baik ya video yang kita tayangkan berikut ini. Selamat belajar. Semangat. Amerika Utara. Patung Liberty, inilah simbol kebanggaan negara adidaya Amerika Serikat. Patung merupakan hadiah dari rakyat Prancis saat peringatan ulang tahun Amerika Serikat yang ke-100. Patung Liberty sekaligus melambangkan kebebasan dan kemakmuran, dua hal yang memang dijunjung tinggi oleh warga negara ini. Banyak yang menganggap belum sah datang ke Amerika kalau belum lihat Liberty dari dekat. Patung Liberty berlokasi dekat pelabuhan New York. Pelabuhan yang dulunya juga jadi salah satu pintu masuk para imigran ke sini, termasuk imigran Muslim dari berbagai negara di belahan dunia. Migrasi umat Islam ke Amerika Serikat mengalir sejak akhir abad ke-19. Warga Muslim sebagian besar berasal dari daerah-daerah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, sebut saja Lebanon, Palestina, Suriah, dan Turki. Gelombang pendatang ini kemudian menetap di kota-kota besar seperti Chicago, Detroit, dan New York City. Sejak saat itu, Islam berkembang sebagai agama baru di sini. Muslim pun hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. (11 September 2001, sebuah tragedi sempat mencoreng nama Islam. Aksi terorisme mengubah citra Islam jadi buruk di Amerika Serikat dan dunia. Salah satu dampaknya, Muslim Amerika sempat terpojok akibat teror yang ditebar sekelompok orang atas nama Islam. Beberapa saat setelah tragedi 11 September atau yang kita kenal dengan tragedi 9/11, Islam sempat menjadi isu yang sensitif di Amerika Serikat. Beberapa Muslim merasa takut untuk keluar rumah, bahkan mereka harus menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Islam bahkan menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika Serikat. Inilah fakta baru tentang Islam di Amerika Serikat. Saat ini, Islam jadi agama keempat terbesar di Amerika setelah Kristen, Katolik, dan Yahudi. Dari sekitar 316 juta penduduk Amerika, 2,8%-nya adalah Muslim. Angkanya hampir mencapai 9 juta jiwa. Selain imigran, pesatnya pertumbuhan Muslim di Amerika juga dipengaruhi oleh mu'alaf. Ya, gak sedikit warga Amerika yang memutuskan untuk memeluk Islam. Di Union Square Manhattan, kita akan temui salah satunya. Namanya Jasmine Crawford. Jasmine adalah mu'alaf Amerika keturunan Afrika. Sambil santai menikmati segar udara taman kota, Jasmine menceritakan kisahnya. How was the story then you decided to become a Muslim? At that time, I did believe in God. My mother was very much, into believing that there is a God and understanding that there are consequences and there are blessings in life which only come from God. And I was a Catholic at the time. And so as I was researching the different religions, I fell in love with Islam. Bertahun-tahun mempelajari, pada 2009 dia meneguhkan hati jadi seorang Muslim. Sekarang berarti hampir 10 tahun Jasmine menjalani hidup dengan agama pilihannya. Sangat mencintai Islam, ia pun mengubah penampilan sesuai syariat. Jasmine pun senantiasa menegakkan ajaran Islam dalam kehidupannya sebagai Muslim. I fell in love with the fact that the Quran has never changed. I love that.
I was also dumbfounded with all of the scientific proofs in the Quran. You know, these are things that cannot be debated. Hijab, for example. So a lot of females may not want to become a Muslim because they think that now they have to cover themselves, and which is true. It is something that, inshallah, you would, you know, learn to love the way that we love it. But it's not what is most important. So you need to understand that number one, there is a God, and there's only one God. And that the last and final messenger was Allah, sallallahu alaihi wasallam. Excuse me, was Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam bisa berkembang pesat di Amerika Serikat karena negara ini menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Ini pula yang Jasmine rasakan sebagai Muslim yang tinggal di Amerika Serikat. I believe you love this religion so much. What is gonna be in the future? I have no idea what Allah has planned for me. I mean, I am human, just like everyone else. I have times where I need an iman boost, where I am so low and I don't understand why I don't feel the way I felt when I first converted. And then I have times like now where I'm getting back to exactly how I felt when I first converted. I have no idea what I make dua is for Allah to bring me closer to Him. Rasanya masih ingin lebih banyak diskusi dan dapat cerita dari muslimah satu ini. Tapi percakapan singkat ini pun cukup menorehkan gambaran tentang Islam di negeri Paman Sam. Betapa agama ini terus tumbuh dan makin besar. Itu sebabnya masjid makin banyak berdiri. Kedai penyedia makanan halal pun menjamur, menyajikan alternatif hidangan lezat bagi siapa saja yang ingin menikmatinya. Bicara New York, memang seperti ini yang biasa langsung terbayang. Metropolitan sibuk, pusat bisnis dan kehidupan modern. Tapi di balik gemerlapnya, Big Apple menyimpan pula sisi religius. Gereja-gereja berdiri megah, di antaranya terdapat pula masjid rumah ibadah muslim setempat. Di sudut jalan kawasan Harlem misalnya, ada Masjid Malcolm Shabazz. Masjid berdiri sejak tahun 1956. Pemerakarsanya Elijah Muhammad yang merupakan pemimpin gerakan Nation of Islam, yaitu sebuah gerakan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual muslim keturunan Afrika Amerika di Amerika Serikat. Karena saya datang bukan di waktu salat, masjid terkunci rapat. Beginilah memang biasanya. Menjadi pusat spiritual muslim lainnya di New York, inilah Islamic Cultural Center of New York. Islamic Cultural Center of New York merupakan masjid terbesar di New York City. Masjid ini dirancang oleh perusahaan ternama di Amerika, Skidmore, Owings and Merrill, yang juga merancang arsitektur Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Islamic Cultural Center of New York terletak di 1711 3rd Avenue di timur Manhattan. Konstruksi awal untuk masjid baru dimulai Mei 1987. Pembangunannya sempat tertunda karena Perang Teluk II antara Irak dan Kuwait. Sementara Kuwait menjadi penyandang dana terbesar dalam pembangunan Islamic Cultural Center ini. Proses pembangunan masjid akhirnya selesai dan mulai digunakan pertama kali untuk ibadah pada April 1991. Jadi tempat ibadah dan berkumpul warga muslim. Sekarang lokasi ini juga jadi pusat kajian Islam bagi muslim dan pendatang di kota New York. Pertumbuhan masjid di New York sangat pesat. Sedikitnya 257 masjid sudah berdiri di negara bagian ini. Selain menawarkan gemerlap dan kemewahannya, kini New York semakin ramah terutama bagi muslim seperti saya. Selain masjid, makanan halal tersedia hampir di setiap sudut jalan di Manhattan. Inilah bukti lain pesatnya perkembangan Islam di Amerika Serikat. Di Manhattan, makanan halal ala kaki lima makin menjamur. Hampir di setiap sudut jalan ada. Rata-rata kedai menyajikan menu khas India dan Timur Tengah. Satu ini yang paling terkenal, The Halal Guys. Mau coba? Harus sabar masuk antriannya. Ini merupakan lokasi pertama The Halal Guys membuka gerai makanan halal di New York, tepatnya 25 tahun lalu. Lokasi ini terletak di antara 53rd Street and 6th Avenue di Manhattan. Jelang makan siang, antriannya bisa dilihat sendiri.
The Halal Guys bisa dibilang pelopor makanan halal kaki lima di New York. Gerai pertamanya buka tahun 1990 setelah melihat banyaknya permintaan makanan halal dari Muslim setempat. Wasn't easy, to get into that market because with no one have been in the market before, but we felt, it is a demand, and our duty as a Muslim to fill that demand by serving halal food to the Muslim cabbie at that time. The Halal Guys didirikan oleh beberapa imigran Muslim asal Mesir. Kini, jaringan bisnis ini merambah ke berbagai penjuru Amerika, bahkan negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia. The business was growing, and eventually the whole picture started to change because with not only with serving a Muslim cab driver, the picture have changed to become almost 95% of our customers are non-Muslim. And we still, stick to our principle to serve halal food and make sure all the food according to Islamic law. Dibandingkan makanan cepat saji yang ada, harga makanan halal ini relatif lebih murah. Satu porsi sekitar $7 Amerika atau Rp91.000. Menu favorit diantaranya chicken of rice. Penikmatnya bukan hanya Muslim setempat, tapi juga pengunjung dan wisatawan asal mancanegara. The sour is good. Yeah. The taste is good? The taste is good. Yeah. How do you like it? And the 1 to 10, maybe 8. 8 is a good point. Tragedi 9/11 memang sempat menjadi ujian berat bagi Muslim Amerika. Namun kini semua bangkit dan justru ingin menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah ajaran Islam. Islam adalah agama damai dan Islam mengutuk kekerasan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi bagian dari keragaman yang ada, umat Muslim ikut berperan dalam struktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Termasuk berkontribusi bagi masa depan negara adidaya Amerika Serikat. So they were here. Hijau, asri, dan tertata rapi. Inilah Washington DC. Jadi pusat pemerintahan federal Amerika Serikat, Washington DC pun menarik warga dunia sebagai destinasi wisata. Pendatang terus membanjiri, membuat metropolitan ini berkembang sebagai kota multi budaya, multi etnis, dan multi religi. Muslim satu bagian dalam keberagaman ini. Umat Islam turut berpartisipasi dalam struktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan, termasuk berkontribusi bagi masa depan Amerika Serikat. Muslim di Amerika Serikat bekerja di banyak bidang, mulai dari pendidikan, pusat-pusat bisnis, hingga pemerintahan. Dan Amerika Serikat memberikan kebebasan yang luas bagi siapapun untuk beribadah, termasuk Muslim yang bekerja di pusat pemerintahan Amerika Serikat. Capitol Hill merupakan gedung parlemen Amerika Serikat. Disinilah senator, anggota Kongres, dan staf negara bekerja. Sejak di tanah air, saya sudah mengatur jadwal untuk bertemu seseorang di Capitol Hill. Namanya Moon Yusuf Sulfab. Moon merupakan salah satu Muslim yang bekerja sebagai staf Kongres. We were actually doing the Jummah out in the National Mall at 1:15, so we have to just in a public setting. Karena saya datang di hari Jumat, Moon tengah mempersiapkan keperluan untuk salat Jumat. So since 1998, there were 2 Muslims who prayed here. Now you have an average of 100 Muslims that pray here. So the first time they should propose the permission. Yes.
from the government. See, here's the thing. No, permission from the Senate, yeah. From the Senate. Yeah, or the chaplain, and this is the speaker room. Speaker, whoever is speaker, this is his conference room. Speaker Boehner gives us this room. 3 few doors right is the Jewish prayer group. Okay. Over there is the Catholic. In the Russell is the Protestant prayer. And then the Mormons are in the house side. This is America. It's different, you know, it's... The Capitol here, Congress, is representative of the racial and religious diversity in America. I truly believe that. Salat Jumat rutin terselenggara di salah satu ruangan di Capitol Hill. Ketika waktu salat semakin dekat, anggota Kongres dan staf yang beragama Islam mulai berdatangan. Tempat wudhu mengandalkan toilet yang tersedia. That's an example of umat Muslim. That's an example of someone be balanced people. Khatib yang mengisi khutbah Jumat berasal dari berbagai tempat. Biasanya panitia salat Jumat memanggil mereka secara bergiliran, mulai ulama hingga kalangan akademisi Muslim di Washington DC, juga sejumlah wilayah sekitarnya. Di antara jemaah laki-laki terselip jemaah wanita di saf paling belakang. Mereka ikut menunaikan salat Jumat. Antara jemaah laki-laki dan perempuan hanya terpisah jarak, tanpa kain ataupun pembatas lainnya. That's not jihad when you kill your fellow brother. And what ISIS is doing to Muslims and to Shias and to Christians. Salat Jumat di dalam gedung Parlemen Amerika Serikat sudah terselenggara sejak 1998. Kini sebuah organisasi mengatur penyelenggaraannya. CMSA atau Congressional Muslim Staffers of America, yaitu organisasi yang didirikan oleh Muslim yang menjadi staf Kongres Amerika. Setelah salat Jumat, Moon mengajak berkeliling Capitol Hill. Selama 2 abad, gedung berarsitektur impresif ini jadi tempat pertemuan para senator. Di gedung ini pula dulu ada ruang untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat. So they were here for 50 years, from 1810 to 1860. This was the United States Supreme Court. Today it's right across the building. Selain digunakan sebagai gedung Kongres, Capitol Building juga berfungsi sebagai museum seni dan sejarah. Setiap tahun, warisan sejarah ini didatangi sekitar 5 juta wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Salah satu bagian yang terkenal di Capitol Hill, Rotunda, yaitu ruang melingkar yang digunakan sebagai galeri lukisan, patung, dan benda bersejarah lainnya. George Washington resigning his military commission so he can run for president, because he specifically said no one can be in the military and be president at the same time. So that's dictatorship, that's tyranny. Moon Yusuf Sulfat, satu dari sekian banyak Muslim yang bekerja di pusat pemerintahan Amerika Serikat. Sambil mengelilingi gedung Capitol, Moon sempat berbagi pandangannya sebagai Muslim di Amerika. We can say that they have the freedom to pray here as a Muslim. And just like any other religion you've seen. Remember, there were just, you've seen our Jumu'ah prayers, male and female, Sunni, Shia, Sufi. America, we believe in the separation of state and church, but at the same time, America respects and celebrates religion. Perjalanan kali ini benar-benar mengubah pandangan saya tentang Islam di Amerika Serikat. Dari Muslim yang ada, juga banyak bukti nyata. Ternyata pada dasarnya nilai-nilai yang dijunjung Amerika sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu kebebasan dan keadilan, juga kebersamaan dan toleransi. Nah, sekarang kita belajar yang Eropa ya. Silakan disimak baik-baik. Let's play. Nice.
tempat di mana nuansa klasik dan Mediterania khas Eropa berpadu dalam harmoni elemen Timur Tengah dan Afrika yang tersaji megah dan indah. Rasanya jadi paduan yang paling pas untuk menggambarkan kota satu ini, Sevilla. Terhampar di sisi selatan Spanyol, Sevilla merupakan salah satu kota tertua negara ini. Sekaligus kota terbesar keempat setelah Madrid, Barcelona, dan Valencia. Kalau udah di sini, sayang kalau nggak menjelajah setiap sudutnya. Nggak usah khawatir capek, karena pengunjung biasanya naik ini. Tinggal duduk manis dan nikmati pesona yang ada, sambil juga meresapi jejak sejarahnya. Naik kereta kuda, tarif normalnya €45 atau sekitar Rp765.000 untuk 60 menit atau 1 jam perjalanan. Nah, di akhir perjalanan, kereta kuda biasanya sekaligus mengantar penumpang ke sini. Another massive place. Bangunan peninggalan bangsa Moor, Real Alcázar de Seville. Istana ini dulunya adalah gereja. Yang membangunnya bangsa Romawi. Saat Islam berhasil menaklukkan Sevilla, bangunan diubah fungsinya. Jadi istana sekaligus benteng pertahanan Muslim di Sevilla. Meskipun bangunan ini sudah menjadi museum, tapi lantai kedua Istana Alcázar masih sering diinapi keluarga kerajaan Spanyol yang datang berkunjung ke Sevilla. Itu tuh kamarnya. Berhias kaligrafi dan desain geometri. Sekilas mirip Alhambra di Granada ya. Nggak seluruhnya masih asli sih, karena sejumlah hal, sebagian besar areanya udah direnovasi. Ini adalah peninggalan istana muslim kuno yang masih tersisa di kawasan Istana Alcázar atau dikenal dengan sebutan Patio del Yeso. Ada yang ngikutin series Game of Thrones? And you sit here in the water gardens staring at the sky and doing nothing. Nah, pas lah. Ini salah satu lokasi syutingnya. Pasti jangan sampai kelewatan kan? Berjaya selama 800 tahun, gemilang Islam sempat memudar di bumi Andalusia. Baru 40 tahun belakangan ini, Islam kembali masuk dan berkembang lewat warga yang kembali memeluk Islam dan mengalirnya imigran. Saat ini, jumlah Muslim sekitar 28.000 orang. Tapi, Sevilla masih nggak punya satupun masjid. Nggak kemudian terus larut terpuruk. Dengan segala kekuatan yang ada, Muslim generasi muda justru tengah kembali mendirikan kebesaran ini. Seperti Ibrahim Hernandez dan Lukman Nieto. Ibrahim adalah warga asli Sevilla. Dulunya dia ini model cukup ternama loh di Spanyol. Sekarang mantap hijrah jadi pendakwah. Gak hanya itu, Ibrahim pun tengah membangun sebuah rumah ibadah, Fundación Mezquita de Sevilla. Mewujudkannya butuh perjuangan besar. Ibrahim sampai keliling beberapa negara untuk mengabarkan sambil membuka ruang bagi yang ingin memberi dukungan. Gak ketinggalan dia pernah menyambangi juga loh Indonesia. Semua asa, semata demi umat muslim di kampung halamannya punya tempat untuk menunaikan kewajiban. Fundación Mezquita de Sevilla juga diharapkan bisa jadi pusat studi Islam. As second generation Spanish Muslims, we're now based in Seville, and there's obviously a lack of infrastructure for the Muslims. There's no mosque, there's no Islamic cultural center, so in the last 4 years we've been working very hard on this to fulfill this need and the desire of the Muslim to have a dignified place of worship for all the Muslims, and also a place that is open for the city, a place where we can show people Islam, where we can portray the beautiful image of Islam, and an image that is very different from what people hear in mass media. Sementara proses pengumpulan dana mewujudkan masjid impian masih berjalan, ibadah dan berbagai kegiatan muslim lainnya berlangsung di sini.
Musola sederhana di basement apartemen hibah seorang pesepak bola Muslim. Selain berupaya menghadirkan fasilitasnya, Muslim generasi kedua ini pun gigih membangun fondasi Islam sebagai jati diri anak-anak mereka. Di antaranya dengan mengadakan kelas membaca dan pendalaman Al-Quran setiap pekan. Di tengah keterbatasan, semua pantang menyerah membekali kehidupan generasi mendatang berlandaskan Al-Quran. So the Arabic is really important language for a Muslim because you can understand the Quran. So by teaching Arabic, we want the kids to learn to understand the Quran so they can embrace the teaching and the knowledge that is inside the Quran. So the spirit of this madrasa is to give tools to the kids so they can build a better world and they can spread Islam just because they have love for the Quran. Musola terbuka pintunya bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang ingin mengenal dan lebih mengenal damai indahnya Islam. Nggak sedikit akhirnya yang bermuara di sini, memantapkan hijrahnya dan melangkah masuk gerbang Islam dengan melafalkan syahadatain. Masya Allah, sungguh tepat janji Allah. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah sulit, pasti ada kemudahan. Setelah sakit, pasti ada sembuh yang jauh lebih nikmat. Setelah tangis, pasti ada tawa bahagia yang akan melaluimu. Sevilla itu cantik, kotanya apik, berhias bangunan-bangunan tua artistik. Semua dengan gaya dan kekasannya tersendiri. Yang makin memperkental cantik kota ini, nggak lain adalah budayanya, seperti paduan busana, musik, dan tari dalam flamenco. Mumpung di sini, nikmatin bener-bener satu-satu. Kita mulai dari petikan gitarnya. Urusan ini kita akan temuin langsung salah satu pakarnya, seorang Muslim lokal yang bermukim di Granada. Terlahir sebagai non-Muslim, Ibrahim mantap jadi mu'alaf setelah menemukan apa yang dicarinya dalam Islam. Baginya, Islam identik dengan cinta, keindahan, dan rasa damai. Sama seperti musik. Makanya, sambil terus menekuni apa yang memang dicintainya, Ibrahim bermusik untuk mensyiarkan Islam. Y todas estas músicas antiguas tienen también una sensibilidad de la armonía que es muy fuerte en esta expresión y entonces te permite ser como un medio, un canal de expresión también de espiritualidad, ¿no? Y del sentimiento. Entonces yo creo que para mí, en este aspecto, la música se ha convertido en una compañera de mi vida. Musik flamenco adalah musik tradisional Spanyol Selatan. Awalnya, musik ini hanya jadi pengiring tarian, tapi berkembang jadi seni tersendiri yang merdu tersaji dengan alat musik gitar. Pesona flamenco nggak cuma sampai situ aja. Selanjutnya udah pasti kita intip tariannya. Awal abad ke-15, ragam budaya mulai dari Islam Persia yang dibawa bangsa Arab sampai budaya Gipsi dari India masuk ke Andalusia, yang membawa nggak lain para pendatang yang singgah untuk berbagai keperluan. Pertemuan budaya ini berpadu dengan kultur asli dan menghasilkan sebuah harmoni.
seperti tarian ini, flamenco. Tarian ini identik dengan hentakan kaki cepat. Juga liuk gemulai, seperti gerakan mengangkat lengan ini, filigrano istilahnya. Nggak ketinggalan, tepukan tangan yang disebut palmindas. Awalnya flamenco dibawakan sebagai wujud syukur dan sukacita. Sekarang, tarian ini hadir di berbagai kemeriahan dan perayaan. Cantiknya flamenco pun memikat banyak hati. Untuk menikmati juga mempelajari. Tasnim Estefania merasakannya. Dia jatuh hati sejak awal diajak menyaksikan pertunjukan tari ini. Tasnim adalah seorang mualaf, warga asli kawasan ini. Dengan menari, ia ingin menyebarkan sukacita, juga kebanggaan akan kampung halamannya. Muchas veces pues llegan a clase chicas que están tristes o preocupadas o lo que sea, ¿no? Y vienen muy bloqueadas, ¿no? Y les cuesta mucho moverse. Pero es empezar a bailar, empezar a sonar la música, empezar a calentar el cuerpo y empiezan a soltarse y a fluir y ya cambia totalmente, no solo su cuerpo, ¿no? Que se va la rigidez, sino que bisa berbagi ilmu, juga berbagi rasa. Itu sebagian hal yang membuat Tasnim makin mencintai profesinya. Berbekal ilmu dari Tasnim dan Ibrahim, siap ke festival. Sevilla memang punya cukup banyak festival, terlebih di musim semi seperti ini. Ramai dan meriah, inilah Feria de Abril de Sevilla. Sesuai namanya, festival terselenggara di minggu kedua bulan April. Lokasinya di Recinto Ferial. Kawasan ini setiap tahunnya disulap jadi deretan tenda-tenda untuk merayakan sukacita datangnya hangat dan hidup baru di musim semi. Jadi pesta rakyat, festival juga ajang warga saling bersilaturahmi. Di sini, berbagai hal khas Spanyol tersaji, tariannya, musiknya, sampai makanannya. Juga terutama semangat dan hangat warganya. Oh iya, ngomongin kekhasan Spanyol, yang satu ini pastinya nggak terlewatkan. Siap-siap ya, setelah ini kita ke kebunnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Pemandangan seperti inilah yang banyak terhampar di Spanyol. Nggak di pusat keramaian tentunya, tapi sedikit ketepian. Seperti di sisi selatan Granada, Orgiva. Zaitun merupakan satu dari 7 buah yang disebut dalam Al-Quran. Buah ini disebut setidaknya 7 kali. 2 kali sendiri. 5 lainnya berdampingan dengan hasil bumi lain, seperti kurma, delima, anggur, pisang, dan tin. Seperti dalam surat At-Tin, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi kota Mekah yang aman. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sebaik-baiknya. Banyak kebaikannya, tinggi pula permintaannya. Terlebih, Spanyol disebut sebagai penghasil zaitun terbaik. Kebun zaitun pun jadi sumber kehidupan banyak warga. Seperti halnya petani-petani muslim di Orgiva. Yang satu ini misalnya, memberi dan mengelola 4,5 hektar perkebunan zaitun sejak 5 tahun lalu. Panen di bulan Januari. Jadi yang bisa dilihat di bulan-bulan lainnya adalah proses perawatannya.
Perkebunan Ishak dijalankan dengan konsep ekologikal, alias bebas pestisida dan zat kimia lainnya. Ishak dan keluarganya percaya menanam sebaiknya dengan niat dan upaya maksimal dan mengharap ridho yang kuasa. Insya Allah hasilnya manfaat dan berkah. Well, I was computer programming, but I felt that I didn't like, so I wanted to search for a nature, for agriculture. And Alhamdulillah, Allah opened for me through my father-in-law the possibility to work in the olive trees, in the vegetable growing, and it's very blessed work. Zaitun bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya diolah menjadi minyak. Al-Mezara, salah satu tempat pengolahannya. Produksi hanya berlangsung di musim panen. Tapi, kalaupun nggak ada proses yang berlangsung, siapa saja bisa datang dan dapat banyak pengetahuan baru di sini. Seperti kiat memilih minyak zaitun, langsung dari ahlinya. Nah, saya baru aja dikasih tahu salah satu cara bagaimana menilai minyak zaitun yang baik. Jadi, pertama, kita tutup minyak zaitunnya di dalam gelas kecil ini sampai kerasa panas gitu ya. Terus kalau udah mulai terasa panas, kita buka dan kita hirup. Kalau baunya segar, itu berarti kondisi minyak zaitunnya baik. Dan cara lainnya adalah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. It's good. Dan akan sedikit terasa pahit dikit ya di sekitar mulut, tapi juga spicy di tenggorokan. Itu berarti minyak zaitunnya kondisinya baik. Kembali ke perkebunan, kita ngobrol lebih banyak yuk sama pemiliknya. Salamah dan Abdul Hadi sudah 25 tahun tinggal di Orgiva. Abdul berasal dari Amerika. Keduanya bertemu di Granada dan sudah mu'alaf sejak sebelum menikah. Mereka kemudian membuka lahan karena kecintaan pada pertanian dan tanaman serta buah zaitun. Gak hanya mengelola kebun zaitun yang susah-susah gampang. Bagi pasangan mu'alaf ini, memupuk dan menegakkan Islam di sini sekarang juga masih relatif menantang. Well, it's at the beginning my children at school was a bit test of patience for them because at lunchtime, there was not halal meals for them yet. Then, but now everything is fine. You get halal meals at the school. And then the way they were dressing also, and Ramadan fasting was a bit, for the people in the village was a bit strange, unusual. But then actually the teachers and the friends, they were actually they were admiring them because of the discipline. Admiring them because of the discipline, fasting, going to school, studying, and then not eating the pork. They made a lot of friends, and the people actually were very curious about us. But slowly they got to know us. The number is growing, and now at school, for instance, they have Islamic teaching once a week. Only once a week is not enough, but anyway, it's quite alright. Upaya mengembalikan kejayaan di masa lalu terus berjalan dalam kesabaran, kegigihan, dan harmoni. Yap, dengan tetap juga menjaga harmoni. Ya, terima kasih untuk adik-adik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.